perolehan aset. Kemudian yang kedua adalah aset tetap depresiasi. Masih ada satu lagi, ya, meskipun chapternya masih sama, tapi topiknya memang tersendiri, ya, yaitu revaluasi aset tetap. Nah, dari 3 topik aset tetap ini, kalau sekarang istilah yang digunakan adalah PPE, ya, Property, Plant, and Equipment. Tapi memang kadang-kadang nyebut PPE secara lengkap ini juga menyusahkan, ya, sehingga memang lebih gampang kita menggunakan terminologi aset tetap, gitu ya. Nah, jadi ada 3 topik tentang PPE atau aset tetap. Sebagian mungkin pernah Anda pelajari di akuntansi pengantar bagian 2, sebagian lagi mungkin belum dipelajari, sebagian lagi mungkin masih tentang hal yang sama tapi pendekatannya berbeda, gitu ya. Nah, kita lihat saja nanti beberapa hal yang memang Anda sudah sangat familiar dengan topik itu, ya kita tidak usah berlama-lama, gitu ya. Karena memang waktu kita tinggal 3 minggu, sementara yang masih harus kita bahas kan selain aset tetap nanti masih ada aset sumber alam, nanti masih ada aset tidak berwujud, gitu ya. Oke. Ini yang pertama kita akan bahas dulu tentang perolehan aset tetap. Tapi nanti kita akan lebih fokus perolehannya itu adalah aset yang dibangun sendiri. Itu pun kita tidak akan membahas akuntansi cost-nya karena bukan porsi kita, ya. Tapi bagaimana kita memperlakukan bunga yang terjadi selama masa konstruksi. Ya, jadi kalau kita misalnya bangun gedung, kemudian kita sebagian dananya pinjam dari bank, itu kan kita juga membayar bunga, kan? Nah, itu berapa bunga yang nanti harus dikapitalisasi? Dikapitalisasi itu artinya apa? Diakui sebagai bagian dari aset itu sendiri. Ya, jadi pengertian kapitalisasi itu ya memang asal katanya kapital, ya, kapital. Tapi pengertian kapital di sini tidak sama persis dengan modal, ya. Kapitalisasi itu artinya ya diakui sebagai bagian dari aset. Nah, kalau kita juga pernah mendengar terminologi yang dipakai oleh teman-teman dari jurusan ekonomi, itu mereka malah menyebut dengan istilah barang-barang modal, gitu ya. Nah, barang-barang modal itu ya bagi kita aset tetap itu, gitu. Bahkan dalam akuntansi pun kan secara luas, ya, secara luas itu pengertian modal itu ya termasuk ini sinkronisasi dengan finance, ya. Pengertian modal itu ya sisi kanan laporan posisi keuangan itu semuanya disebut dengan modal. Kalau yang berasal dari utang namanya modal asing, yang bagian bawah namanya modal sendiri, gitu ya. Owner's equity, kan begitu, ya. Nah, karena sisi kanan itu sumber dana sama dengan sisi kiri, ya maka yang sisi kiri itu sering juga disebut dengan ya modal itu, gitu. Ini hanya konsep saja supaya nanti kalau kita membaca itu kita lebih paham, gitu ya, tidak perlu banyak penjelasan. Oke, kembali ke sini, ya. Nah, sekarang kita akan melihat terlebih dahulu peta materi yang akan kita diskusikan nanti, ya. Yang pertama adalah kos perolehan, ya, untuk tanah, untuk bangunan, untuk peralatan. Kemudian aset yang dikonstruksi sendiri atau dibangun sendiri. Interest cost, ya, beban bunga nanti yang akan
akui sebagai bagian dari aset itu yang mana gitu ya. Kenapa? Oh, belum kelihatan. Oh, maaf ya. Untung baru awal ya. Nah, nggak apa-apa. Nah, sudah ya. Hanya belum saya pencet aja. Oke, jadi saya ulangi ya. Ini nanti peta materi yang akan kita bahas. Tapi tidak semuanya akan kita bahas nanti. Ya, jadi fokus kita nanti adalah pada perolehan. Kemudian nanti kita juga akan membahas mengenai cost subsequent to acquisition. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan pasca perolehan. Ya kalau saudara misalnya membeli sepeda motor, itu saudara kan mengeluarkan biaya di luar biaya operasi loh ya. Biaya maintenance. Misalnya kalau motor itu ya ganti oli gitu ya, ganti busi. Tapi suatu saat bisa juga saudara mengeluarkan biaya yang besar gitu ya. Karena saudara saking sibuknya kuliah ya, mengerjakan tugas banyak, itu ganti oli aja lupa sehingga olinya habis, mesinnya rusak harus turun mesin, overhaul gitu ya istilahnya. Itu kalau pengeluaran seperti itu perawakannya seperti apa? Nah, ini nanti akan kita lihat di sini ya. Nah, kemudian kita juga akan membahas mengenai disposisi. Disposisi itu asal katanya posisi ya. Tadinya posisinya di sini, kemudian dipindah ke tempat lain. Nah, tapi pengertian disposisi kalau dalam konteks aset tetap adalah penghentian pemakaian aset. Ya. Nah, aset dihentikan karena apa? Ya banyak sebabnya. Rusak atau memang tidak lagi efisien dan seterusnya. Nah, disposisi itu bisa dibuang gitu saja kalau memang rusak, dijual nggak laku gitu ya. Yang kedua bisa juga dijual. Yang ketiga bisa di trade in, ditukar gitu ya. Ditukar dengan aset lain. Nah, ini ada perubahan. Kalau dulu pertukaran aset itu perlakuan akuntansinya tergantung apakah aset itu sejenis atau tidak sejenis. Nah, itu kalau dulu menjelaskan itu ya kadang-kadang banyak ininya ya, selingannya. Misalnya mahasiswa tanya, "Pak, kalau saya punya motor Vespa saya tukar dengan Yamaha, itu jenis atau enggak?" gitu. Ya, itu bukan mereknya yang dimaksud jenis tidak jenis, tapi fungsinya gitu ya. Misalnya kendaraan ditukar dengan satu set komputer.